wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat selalu ya. Hari ini pagi yang cerah kita akan belajar mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum mengawali materi pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas pimpin untuk mengawali doanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran ini, pernahkah kalian mendengar pada waktu SMP materi bilangan eksponen? Apa pengertian bilangan eksponen? Bilangan eksponen adalah bilangan yang dikalikan dari bilangan itu sendiri. Ya, benar. Coba kita lihat PPT yang akan kita bahas mengenai bilangan eksponen. Nah, ini adalah pengertian bilangan berpangkat atau eksponen adalah bilangan perkalian yang dikalikan dirinya sendiri secara berulang-ulang untuk mendapatkan jumlah pada akhir. Nah, tadi ada yang menjawab bahwa bilangan eksponen adalah bilangan yang berpangkat. Ya, sudah benar. Tapi lebih rincinya adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah akhir pangkat. Benar ya? Pengertian bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhir. Lanjut ya. Di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n faktor. Kita bisa lambangkan dengan 2 pangkat n. Contohnya 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali titik-titik sebanyak 8 n faktor. Maka bisa dilambangkan dengan 8 pangkat n. Jadi definisinya A pangkat n adalah A kali A kali A sebanyak A faktor. Sebanyak A faktor, maka akan dinamakan A pangkat n. Definisi yang kedua, A pangkat 1 sama dengan A, dimanapun A ataupun nilai yang angkanya berpangkat 1 adalah nilai itu sendiri. Jadi A pangkat n, A itu adalah bilangan pokok atau basis. N itu sendiri adalah pangkatnya. Sekarang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Jika A, B adalah bilangan real, maka P, Q adalah bilangan bulat. Nah, A, B adalah bilangan real, P, Q adalah bilangan bulat. Sifat yang pertama, jika A pangkat P kali A pangkat Q adalah A pangkat P plus Q. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, untuk A pangkat PQ sama dengan A pangkat P dan Q. Jadi dalam huruf akan hilang jika P dan Q dikalikan. Yang keempat, A dan B basisnya berbeda, bilangan pokoknya berbeda, pangkat P. Maka dalam kurung kita bisa buka menjadi A pangkat P kali P
B pangkat P. Sifat yang kelima, A per B pangkat P sama dengan A pangkat B dan B pangkat P, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang keenam, 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat min P, di mana A-nya basisnya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ke-8, A pangkat P per Q akan menjadi akar Q dari A pangkat P, asal dari Q akar A. Contohnya, dari sifat yang pertama tadi, 2 kali 2 kali 2. Di sini 2 sebanyak 4. 2 faktornya sebanyak 4. Yang satunya dikali lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6. Maka akan didefinisikan bahwa 2 tadi yang bernilai 4 dan 2 tadi yang bernilai 6 akan kita jumlah, maka faktor bilangan 2 akan menjadi 2 pangkat 4 plus 6 sama dengan 2 pangkat 10. Berlaku sifat yang pertama tadi, A pangkat P dikali A pangkat Q, maka A P tambah Q. Contohnya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 plus 3. 3 pangkat 2 plus 3 sama dengan 3 pangkat 5. Jika basisnya sama. Yang kedua, sekarang berbentuk huruf, X pangkat 5 kali X pangkat 12, maka X pangkat 5 ditambah 12 adalah X pangkat 17. Sekarang bentuk yang pecahan. Di sini sama dengan ini. Maka basisnya adalah 3/4, pangkatnya adalah 4 kali 3/4 pangkat 5, maka 3/4 4 ditambah 5, 3/4 9. Nah, sekarang untuk sifat yang selanjutnya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 dibagi dengan 2 pangkat 4, berarti dibagi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4, kita akan bilangan pembilang dan penyebut bisa kita coret. Akhirnya akan mendapatkan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 yang tadi dibagi dengan 2 pangkat 4, dari 2 pangkat 7 min 4. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3. Oke. Nah, ini kalau dalam bentuk huruf A kali A kali A sebanyak A faktor akan dibagi dengan A kali A kali A sebanyak A faktor, di mana A-nya yang pembilang sama penyebut kita bisa coret. Maka di mana P dan Q itu P-nya harus lebih besar dari Q. Maka akan disimpulkan A pangkat P A pangkat Q sama dengan A P min Q. Contohnya ini, 3 pangkat 6 basisnya sama kan 3 pangkat
pangkat 5 akan menjadi 2/3 pangkat 3. Nah, sifat yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya di sini adalah kelihatan akar N dari A pangkat M sama dengan A M per N, akarnya hilang. Contohnya kalian bilang adalah akar dari N A pangkat M sama dengan M per N. Contohnya nih, akar dari 3 2 pangkat 6 sama dengan 2 6 per 3. Sekarang sifat yang selanjutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti definisinya berapapun dipangkatkan 0 akan hasilnya 1. Nah, ini sekarang. Coba, berapakah nilai min 2 pangkat 2 dalam kurung setengah? Ada yang bisa jawab? Iya, belum. Jawabannya min 3, soalnya yang pangkatnya 2 pangkat 2 di luar itu setengah, jadi 2/2 bisa dicoret jadi 1, jadi nggak ada pangkatnya. Ini tinggal jawabannya min 3. Min 3. Oke, aplaus untuk Anda. Sekian PPT dari kami. Ada pertanyaan untuk anak-anak? Ya? Izin bertanya, kegunaan eksponen dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Oke. Kehidupan eksponen dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Pertama, untuk menghitung jumlah penduduk. Jumlah penduduk, misalkan jumlah penduduk mengenai ekonomi. Ekonominya kan ada yang penghasilannya itu PNS, ada yang penghasilannya itu petani, kan berbeda-beda. Itu kan juga akan meningkat. Misalkan PNS-nya naikkan golongan, misalkan petani jumlah panen, masa panennya bisa digunakan juga di dalam bank. Di dalam bank untuk menghitung suku bunga pada bank tersebut. Jelas, nak? Terima kasih. Sekarang kita selesaikan LKPD. LKPD ada 2 kategori LKPD, yaitu LKPD secara individu dan LKPD berbentuk kelompok. Ayo Boleh teladan. Bagi pelaku dari Cina. Lanjutnya silakan untuk LKPD individu. Siapa yang mau mempresentasikan? Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Siapa yang menjawab nomor 2 dan 3? Oke, silakan. Nah, individu ini satu-satu. Kan masing-masing satu. Nah, Oke, di sini saya juga akan mengerjakan atau menjawab LKPD nomor 2 dan nomor 4. Di mana nomor 2 sendiri bilangan berpangkat 5 pangkat 4 mempunyai basis 5 dan eksponennya adalah 4. Dan yang bilangan berpangkat Q pangkat 4 sendiri mempunyai basis I dan pangkat atau eksponen 4, dan yang bilangan berpangkat X pangkat Y sendiri mempunyai basis X dan eksponen Y.
nomor 4 sendiri dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi Pi pangkat 4 Q pangkat 2 per R pangkat 3, dimana jika kita masukkan lagi hasilnya maka akan kita dapatkan hasil dimana P nya sama dengan 2 yaitu 2 pangkat 4 dan Q nya sama dengan 3 yaitu 3 pangkat 2 bagi R pangkat 3, R nya adalah 5 pangkat 3, dimana hasilnya adalah 16 kali 9 dibagi 125 sama dengan 144 per 120. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Oti. Di sini saya akan mengerjakan LKPD individu nomor 3 yang sesuai dengan uraian dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat 4 adalah bilangan 5 yang dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan hasilnya adalah 625. Lalu yang B 2 pangkat 4 itu ya sama seperti yang 5 pangkat 4 ini, berarti duanya kita kalikan sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga hasilnya adalah 16. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, benar ya jawabannya. Terima kasih sekali untuk Andrew dan Endo. Sekarang untuk LKPD yang kedua adalah LKPD berbentuk kelompok. LKPD berbentuk kelompok. Ya, silakan berbentuk kelompok, digabung kelompoknya dan kerjakan LKPD yang kedua. Iya, dikerjakan langsung di situ, tidak apa-apa. Bisa ya? Sudah, silakan maju untuk presentasi individu. Nah, sekarang saya buka slide-nya. Misalkan LKPD individu nomor 2 dan juga 3. Nomor 2 itu kita menentukan basis dan juga eksponen dari bilangan berpangkat tersebut. Nah, jelas ya, yang nomor 2 5 pangkat 4 itu basisnya 5 dan eksponennya 4. Dan yang kedua Q pangkat 4, basisnya itu Q dan eksponennya itu 4. Lalu ada yang ketiga itu X pangkat Y, basisnya X dan eksponennya Y. Selanjutnya yang nomor 3 itu intinya kita menghitung nilai dari bilangan berpangkat tersebut. Ya, yang A itu ada 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu berarti kalau sudah dari uraian tersebut itu dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat 4 adalah bilangan 5 yang dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5, sehingga hasilnya adalah 625. Kemudian yang B yaitu 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berarti sama juga dari 5 pangkat 4, yaitu bilangan 2 yang dikalikan sebanyak 4 kali. Itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah
16. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, untuk nomor 4 sendiri, di mana mempunyai soal T kuadrat per I kuadrat 3 R-1 per P-2. Dimana jika P-2 ini dinaikkan ke atas akan menjadi, dan jika I-nya dinaikkan ke atas akan menjadi, R-nya diturunkan ke bawah sehingga menjadi sekian, dan nilai dari IP-nya sendiri adalah 2 pangkat 4 dan I-nya sendiri adalah 3 berpangkat 2 per R pangkat 5 pangkat 3, dimana hasilnya adalah 16 dikali 9 per 125 sama dengan 144 per 125, dan jika sudah disederhanakan adalah 125 per 19. Oke, terima kasih. Satu itu ketebalan dari fisika itu melampaui dari kegiatan sekolah dan dirinya sendiri. Hal itu dapat diberikan ketika kita sudah menghitung lipatan kertas, yaitu dengan cara 1 dikalinya dengan 2 kali 50. Bisa dituliskan? Multisi berapa? Nomor selanjutnya, Untuk yang nomor 2, tebal kertas yang dilipat sampai 50 kali, yaitu sama dengan tebal lipatan kertas, yaitu sebesar sama tidak 1 kali 2,50. Ini hasilnya juga terus yang nomor 3, tinggi tumpukan 10.000 kertas yang tebal selembarnya itu 1 mm, yaitu juga sama 1 dikali 2,50 mm, dan hasilnya bisa dilihat di atas. Dan kesimpulannya dapat berdasarkan kesimpulannya, tebal kertas telah menentukan fisika, tinggi sekolah, dan tinggi dirinya sendiri. Dan jika dituliskan di dalam secara matematis dapat ditulis seperti ini. Seperti exam 1 kali 2 pangkat 50. Jabarannya ini, tapi rumus singkatnya ini. Iya. Ketiganya memiliki tinggi yang sama. Ini berbeda tapi Yang paling tinggi dan temukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Ada yang mempunyai pendapat lain atau kelompok yang kedua? Silahkan untuk Saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami untuk mengerjakan LKPD kelompok ini. Jadi apa sih inti dari soalnya? Jadi inti soalnya itu apakah bagaimana hasil jika ketebalan lipatan kertas dibandingkan dengan ketebalan buku fisika, tinggi tas sekolah, dan tinggi dirinya sendiri. Nah, kemudian kita dapat lihat bahwa diketahui bahwa tebal kertas yang dilipat itu 1 mm, dan banyak kertas yang dilipat itu sebanyak 50 kali. Dan tebal buku fisika adalah 700 halaman, yaitu jadi 700 halaman dikali 1 mm, sehingga hasilnya adalah 700 mm. Nah, untuk menjawab nomor pertama, berapa tebal lipatan kertas tersebut? Jadi hasilnya itu sama dengan yang dipresentasikan oleh kelompok pertama tadi, yaitu 1 mm dikalikan dengan 2. Jadi kan kertas dilipat jadi 2 loh. Nah, sebanyak 50 kali, berarti 2 pangkat 50. Berarti 2 pangkat 50 dikali 1 mm sehingga menghasilkan ya itu
segitu milimeter. Nah, itu nomor 2 juga sama yang seperti yang nomor 1, tebal kertas yang dilipat 150 ya ini. Terus yang nomor 3, berapa tinggi tumpukan 10.000 kertas dan tebal selebarnya 1 mm. Ya berarti 10.000 itu dikalikan dengan 1 mm sehingga menghasilkan 10.000 mm. Lalu kita membuat kesimpulan yaitu nomor 4. Jadi kesimpulannya, jika dibandingkan tebal kertas yang telah dilipat 50 kali yaitu ini, terus dibandingkan dengan ketebalan buku fisika yaitu 700 mm, tinggi tas sekolah dan tinggi dirinya sendiri, jelas tebal kertas itu telah melampaui dari ketiga variabel yang telah disebutkan tadi. Ya. Jadi ya sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok yo pas.